munafik saloba 12 orang menang perintah di seorang pendeta anu pernah bentrok pernah beradu paham merangan ka Rasulullah nu ngaranna Abu Amir supaya ngabangun masjid. Ku Allah langsung eta masjid teh dengaranan Masjid Tiror, Masjid Kufron, Masjid Tafriqun bainal mu'minin, Masjid Masjid Irshad. Orang-orang munafik sangat menantikan Rasul kedatangan untuk mendirikan sholat di Masjid Tiror supaya mendapatkan berkah. Tujuannya itu alus tipu muslihat seorang pendeta ngaranna Abu Amir supaya ayat tafriqun, pemecah belah antara umat, di mana orang-orang muslimin itu untuk ayat persatuan lantaran ayat dua masjid. Komodi tujuan eta pendeta supaya eta masjid itu dijieun perlindungan, tempat berlindung. Bahkan orang-orang anu arif merangan ka Kanjeng Nabi di orang-orang Qaisar negeri Romawi, Qaisar Romawi itu singgahnya di mana? Didinya, dan sekaligus masjid itu dijadikan jurnalis untuk tempat-tempat orang yang mencari ya mata-mata ya, untuk mata-mata itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui status daripada masjid tersebut, maka tadinya Rasul mau bersalat di sana. Atau masjid bagus ianya dibandingkan dengan masjid Kuba alus mana? Masjid Tiror, wah megah, mentereng. Nah, tapi dengan cepat malaikat Jibril menurunkan ayat surat Al-Maidah, surat Al-Baro'ah ayat 108 yang isinya melarang Nabi untuk menunaikan sholat, berdiri sholat di masjid Tiror. Ulah cek Allah gitu. Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya Nabi tidak sholat di masjid Tiror, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim beberapa jamaah datang untuk merobohkan masjid itu. Munayya nama meren mawa bekonya, mawa nawan deui, mawa tadano, diruntuhkan eta masjid kemudian dibakar habis gitu. Nama kalah tibaliknya masjid anu orang Islam ke orang-orang Yahudi ya gitu. Ulama lain sabaliknya itu. Masjid Tiror anu diruntuhkan jeung dibakar oleh orang-orang Nabi Muhammad itu, utusan daripada Nabi Muhammad, dan tempat yang dulunya masjid dijadikan tempat sampah pembuangan bangkai-bangkai. Coba tanya, lain penghinaan ya. Tadi nage masjidnya lain masjid usisa ala taqwa.
Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Masjid Kuba dibandingkan dengan Masjid Diro, maka Allah Subhanahu wa taala menilai, mengevaluasi bahwa masjid yang dibuat, yang dibangun awalnya dipondasikan dengan ketakwaan, pondasinya ya matakwa, lain pondasinya diroron, lain pondasinya kufron, lain pondasinya taprikon, lain pondasinya irsodan kanis, tapi sisa alat takwa, dibangun dengan dasar takwa untuk beribadah. Jadi tidak ada motif lain, tidak berpolitik itu. Masjidnya ini tadi mau masjid naon? Masjid politik tadi. Cuma masjid naon? Sisa alat takwanya beda gitu. Ya jal masuk ke masjid, jadi itu nama batur masarolat dia mah rekompanye. Jadi masjidnya para genawan ya, kumpanye, para ngajak batur, para pasea deh. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya masjid yang dipondasikan dengan dasar takwa, yaitu Masjid Kuba. Kapan dibangunnya? Min awali yaumin, ketika baru datang Nabi dari Mekah, sebelum nyampe di Madinah, singgah di tempat itu dan dibangunnya sebuah masjid. Itu jadi penghulana masjid anu dibangun di Madinah. Sebelum Madinah. Kalau di Madinah itu Masjid Nabawi, imam Masjid Nawan. Kuba itu masih duluan Masjid Kuba. Kira isukan. Masjid yang dibangun dasar takwa yaitu Masjid Kuba, di mana dibangunnya awala yaumin, pertama Rasul datang sebelum di Madinah. Singgah dulu di mana? Di Kuba. Di suatu tempat ya, di mana orang itu daripada Ansor itu kata Rasul, biarkan saja di mana saja onta kami berhenti, maka itulah tempat singgah aku. Jadi diberi wahyu saha onta gitu kan, di mana we onta ulah lapan perebut itu teh. Yuk Rasulullah kadah diabdi terus bisa diabdi di tuangan ya, terus bisa diabdi di itunya segala rupa. Cek Rasul, toh kami mamual tinggal ikan we onta. Ternyata onta itu berhenti di suatu rumah daripada sahabat Ansor, maka Rasul di sanalah turun daripada ontanya. Kemudian 1, 2, 3 hari dibangun apa? Masjid. Bahkan pertama kali didirikan sholat Jum'ah sebelum di Madinah adalah di Masjid Kuba. Mangeta pada bilang masjid itu lebih berhak kamu Muhammad untuk mendirikan sholat di sana. Sebab ketika Rasulullah SAW bertanya, kenapa Allah memuji kamu bahwa masjid ini adalah masjid yang baik, kata Allah. Apa sih yang kamu kerjakan di masjid ini? Nah, gitu. Kata Rasulullah pun ayat penilaian masjid pasti masjid anu pang alusna atau pang bersihna kira-kira. Pang bersihna anu makmur teh kumaha rame jerona jeung naonna luarna bersih masjidnya jeung bersih deui anu arasup ka mana masjidnya. Jadi bersihna dohir batin. Nah itu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Ansar, apa sih yang kamu kerjakan di masjid ini? Fihi rijalun ayatatoharu. Di sanalah ada jemaah atau ada takmir masjid yang kesekian, yang ke setiap hariannya
membersihkan dalam dan luar masjid tersebut. Kemudian ada nadobah, kemudian ada takmir, imaroh. Itu masjid yang baik itu. Kira-kira peristiwa ini diabadikan Allah di dalam surat At-Taubah ayat 108. 107, 108. Mana? La taqum fihi abada. Muhammad, kamu jangan sholat di sana. Di mana? Masjid dilarang. Padahal masjid para ginawan sholat. Kalau ningali masjid dan ningali nawanana dirorot, ningali nawan kufron, ningali nawan tafrikon, ningali nawan irsodan. Itu masjid berbahaya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW, la masjidun usisa ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang dibangun dengan dasar takwa. Jadi pondasinya naon takwa. Di mana dibangunnya itu awala yaumin, pertama hari datang Rasul ke Madinah. Sebelum di Madinah itu jauh Mang Jujun, di Kuba ke Madinah itu jauh. Jadi sebelum Rasul singgah di Madinah, maka singgah dulu di Kuba dan dibangunlah masjid dan dinamakan masjid itu Masjid Kuba. Tapi dia ogenan masjidnya Masjid Sinagar. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW bahwa masjid yang dibangun atas fondasi ketakwaan dari awal hari kedatangan kamu di sana, lebih baik kamu sholat di sana. Artinya lebih baik Masjid Kuba daripada Masjid Hira. Setelah ayat ini diturunkan, maka Rasul memerintahkan supaya Masjid Hira diruntuhkan dan dibakar, kemudian tempatnya dijadikan untuk pembuangan sampah, di mana bangkai-bangkai dilontarkan di sana. Itu Masjid naon? Hira. Nah, kenapa masjid itu lebih baik? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa tempat itu adalah tempat yang baik. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa sih masjid terbaik di Madinah? Itu adalah Masjid Kuba. Rijalun yuhibbuna ayatatoharu, sebab takmir masjidnya menyukai kebersihan. Hebatnya ini. Masjidnya bersih sampai sekarang yang namanya Masjid Kuba, Masya Allah, bersih. Itu takmir masjid di sini. Sedangkan wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai kepada orang-orang yang berbuat kebersihan. Oh, malah kumang, itulah sekitar perbandingan antara Masjid Hira dengan Masjid Kuba. Maka yang mendapatkan nilai terbaik adalah Masjid Kuba, dan Masjid Hira itu diruntuhkan dan dibakar, kemudian dijadikan tempat sampah. Bismillahirrahmanirrahim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا
لمن أرضى الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون